Asma seorang gadis muda di Makkah, tubuhnya ramping namun tekadnya sekeras baja. Di tengah malam yang sunyi, ketika ancaman Quraisy mengintai dari setiap sudut, ia berdiri tegak di depan rumahnya. Di tangannya hanya bekal sederhana, makanan dan air. Namun dari tindakannya lahir salah satu julukan paling abadi dalam sejarah Islam, Zatun Nitokoin, pemilik dua ikat pinggang. Di saat sebagian orang memilih diam demi keselamatan diri, seorang perempuan muda berdiri di antara iman dan ancaman kematian. Bukan pedang yang ia angkat, bukan kuda perang yang ia tunggangi, tapi keberaniannya menjadi penopang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Dialah Asma binti Abu Bakar, perempuan yang membuktikan bahwa iman bisa lebih tajam dari senjata apapun. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Kismah, Kisah Hikmah. Di saat sebagian orang memilih diam demi keselamatan diri, seorang perempuan muda berdiri di antara iman dan ancaman kematian. Malam itu, Makkah sunyi, namun bahaya mengintai di setiap sudut jalan. Di rumah Abu Bakar As-Siddiq, sebuah keputusan besar sedang berlangsung, keputusan yang akan mengubah arah sejarah manusia. Hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicari untuk dibunuh, harus meninggalkan kota kelahirannya. Dan di tengah rencana besar itu, ada satu peran yang nyaris tak terdengar, namun menentukan segalanya. Bukan panglima perang, bukan pemimpin kabilah, bukan laki-laki bersenjata. Ia adalah seorang perempuan, masih muda, tanpa pedang, tanpa pasukan. Namanya Asma binti Abu Bakar. Ketika tali tak tersedia, ia merobek ikat pinggangnya menjadi dua. Satu untuk makanan, satu untuk air. Dari tindakan sederhana itu, lahir sebuah gelar abadi. Zatun Nitokoin, pemilik dua ikat pinggang. Inilah kisah perempuan yang imannya lebih kuat dari rasa takut, yang keberaniannya menopang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keteguhannya mengguncang para tiran Quraisy. Bagian 1. Kisah masa kecil Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar lahir di kota Makkah sekitar 27 tahun sebelum hijrah. Ia tumbuh di rumah yang tidak biasa, rumah Abu Bakar As-Siddiq. Seorang saudagar, jujur, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Sejak kecil, Asma tidak tumbuh dalam kenyamanan iman. Ia tumbuh di tengah tekanan, cemoohan, dan ancaman nyata. Di rumah itu, ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan suara lirih, bukan karena lemah, tetapi karena Makkah belum aman bagi Islam. Asma kecil melihat sendiri, ayahnya diseret, dipukul, dan diancam karena mempertahankan keyakinannya. Namun dari semua itu, satu hal tertanam kuat dalam dirinya. Iman bukan sekadar ucapan. Iman adalah keberanian untuk bertahan. Ibunya, Qutailah binti Abdul Uzza, belum memeluk Islam pada masa itu. Asma hidup di antara dua dunia. Kasih sayang seorang ibu, dan keyakinan yang menuntut keteguhan sikap. Dari sinilah, Asma belajar dewasa lebih cepat, belajar memilih prinsip, belajar berdiri tegak, meski sendirian. Ia bukan anak yang dimanjakan. Ia belajar bekerja, belajar memikul tanggung jawab, belajar menguatkan diri.
Ketika perempuan lain dijaga dari kerasnya hidup, Asma justru ditempa olehnya. Dan tanpa ia sadari, Allah sedang menyiapkannya untuk sebuah peran besar. Peran yang tidak tertulis di medan perang, tetapi menentukan keselamatan Rasulullah. Masa kecil Asma bukan masa kecil yang ringan. Namun justru dari sanalah lahir perempuan yang kelak berdiri di hadapan Abu Jahal tanpa gentar. Perempuan yang mengantarkan logistik hijrah di tengah ancaman pembunuhan. Perempuan yang kelak menasihati putranya agar memilih kebenaran meski nyawa taruhannya. Semua itu bermula dari rumah Abu Bakar, dari iman yang ditanam sejak kecil, dan dari keberanian yang tumbuh diam-diam. Bagian 2. Keunikan Asma binti Abu Bakar. Setiap tokoh besar dalam sejarah memiliki satu ciri yang membuatnya berbeda dari yang lain. Dan Asma binti Abu Bakar bukan sekadar berbeda. Ia unik dalam keteguhan, langka dalam keberanian, dan utuh dalam iman. Keunikan pertama, perempuan di simpul sejarah. Asma bukan perempuan biasa dalam silsilah Islam. Ia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, ibu dari Abdullah bin Zubair. 3 generasi besar Islam bertemu dalam satu sosok. Ia menyaksikan langsung awal dakwah Islam, masa hijrah, hingga fitnah dan pergolakan politik di akhir hayatnya. Sedikit perempuan yang hidup sepanjang itu dan tetap tegak dalam iman dari awal hingga akhir. Keunikan kedua, mandiri sejak muda. Asma tidak tumbuh sebagai perempuan yang bergantung. Ia menggiling gandum sendiri. Ia mengangkut air sendiri. Ia merawat kuda suaminya sendiri. Semua itu dilakukan tanpa mengeluh, tanpa meminta dikasihani. Padahal, ia adalah putri orang terpandang. Namun Asma mengajarkan satu hal penting. Kemuliaan bukan pada kemudahan hidup, tetapi pada kesabaran menjalaninya. Keunikan ketiga, keberanian yang tenang. Keberanian Asma bukan keberanian yang berisik. Ia tidak berteriak. Ia tidak menantang dengan emosi. Namun ketika diuji, ia tidak bergeser satu langkah pun. Saat diancam, ia diam tapi kokoh. Saat ditanya dengan paksa, ia memilih menanggung risiko daripada mengkhianati amanah. Inilah keberanian sejati. Tenang, namun tidak pernah mundur. Keunikan keempat, kecerdasan praktis. Tidak ada tali, Asma tidak panik. Ia merobek ikat pinggangnya menjadi 2. Solusi sederhana, cepat, efektif, dan dari situlah sejarah mencatat namanya. Kadang, kepahlawanan tidak lahir dari hal besar, tetapi dari keputusan tepat dalam waktu sempit. Keunikan kelima, teguh hingga usia senja. Asma hidup hingga usia hampir 100 tahun. Penglihatannya melemah, namun pikirannya tetap tajam. Tubuhnya renta, namun prinsipnya tetap kokoh. Ketika banyak orang melemah karena usia, Asma justru menguatkan orang lain. Ia tidak berubah karena zaman. Ia tidak goyah karena kekuasaan. Ia tidak runtuh karena kehilangan. Iman Asma tidak menua. Dan dari semua keunikan itu, kita mulai memahami satu hal. Asma tidak sedang disiapkan untuk hidup biasa. Ia sedang dipersiapkan untuk momen-momen yang menuntut keberanian luar biasa. Momen yang akan kita dengar dalam kisah-kisah paling heroik, seorang perempuan tanpa pedang, namun ditakuti musuh Islam. Bagian 3. 5 kisah heroik Asma binti Abu Bakar. Sejarah sering mencatat para pahlawan
dengan pedang di tangan. Namun, Asma binti Abu Bakar membuktikan satu hal penting. Keberanian terbesar kadang hadir tanpa senjata apapun. Inilah 5 kisah paling heroik dari perempuan yang menjadi penopang hijrah Rasulullah. Kisah 1, 2 ikat pinggang di malam hijrah. Malam itu, Makkah tidak tidur. Para pemuka Quraisy menyusun rencana untuk menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah Abu Bakar, persiapan hijrah dilakukan dengan senyap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar akan bersembunyi di Gua Sur. Bekal harus dikirim, rahasia harus dijaga, dan nyawa dipertaruhkan. Asma yang saat itu masih muda, mengambil peran yang tak banyak diketahui orang. Ia menyiapkan makanan, ia menyiapkan air. Namun saat hendak mengikatnya, tidak ada tali. Dalam waktu sempit, tanpa kepanikan, Asma merobek ikat pinggangnya menjadi 2. 1 untuk makanan, 1 untuk air. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau bersabda bahwa Allah akan menggantinya dengan 2 ikat pinggang di surga. Sejak malam itulah, Asma dikenal sepanjang sejarah sebagai Zatun Nithokoin, pemilik 2 ikat pinggang, sebuah gelar yang lahir dari keberanian sunyi. Kisah 2, berdiri tegak di hadapan Abu Jahal. Tak lama setelah hijrah, Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar. Amarah memenuhi wajahnya. Ia menuntut satu hal. Di mana Muhammad? Asma berdiri di hadapannya. Seorang perempuan muda tanpa pelindung, tanpa kekuatan fisik. Namun jawabannya tegas. Aku tidak tahu. Abu Jahal murka. Ia kehilangan kendali. Namun Asma tidak membuka rahasia itu. Ia memilih menanggung risiko daripada mengkhianati amanah. Dan saat Abu Jahal pergi, ia pergi tanpa jawaban. Hari itu, seorang tiran kalah oleh keteguhan seorang perempuan. Kisah 3, menyusup ke Gua Sur. Mengantar bekal 1 kali sudah berbahaya, namun Asma melakukannya. Berulang kali, ia berjalan di malam hari, melewati jalur berbatu, menghindari mata-mata Quraisy. Tanpa pengawal, tanpa senjata. Setiap langkah bisa berarti penangkapan atau kematian. Namun, Asma tetap datang. Karena ia tahu, jika ia berhenti, maka hijrah terancam. Dan di sanalah kita belajar. Keberanian bukan berarti tanpa takut, tetapi tetap melangkah, meski takut. Kisah 4, hidup berat bersama Zubair bin Awam. Asma menikah dengan Zubair bin Awam, seorang sahabat mulia, namun hidup mereka sangat sederhana. Asma menggiling gandum, memberi makan kuda, mengangkut air dari kejauhan. Semua dilakukan sendiri, tidak ada kemewahan, tidak ada keluhan. Ia tidak merasa rendah, ia tidak merasa terpaksa, karena Asma tahu, hidup bersama pejuang kebenaran menuntut ketangguhan, dan ia menjalaninya dengan penuh kehormatan. Kisah 5, nasihat terakhir untuk Abdullah bin Zubair. Di usia senja, Asma diuji dengan ujian terberat. Putranya, Abdullah bin Zubair, terancam oleh kekuasaan zalim. Ia datang meminta nasihat kepada ibunya. Asma yang sudah tua dan renta, tidak menyuruhnya lari, tidak menyuruhnya menyerah. Ia berkata dengan tegas, Jika engkau berada di atas kebenaran, maka bersabarlah. Nasihat seorang ibu yang lebih memilih kebenaran daripada keselamatan semu. Tak lama setelah itu, Abdullah gugur. Dan beberapa hari kemudian, Asma menyusulnya dengan iman yang utuh, tanpa penyesalan. 5 kisah ini membuktikan satu hal. Asma binti Abu Bakar bukan pelengkap sejarah. Ia adalah penyangga peradaban.
Dan dari kisah-kisah heroik inilah lahir pelajaran-pelajaran besar yang akan kita renungkan bersama. Bagian 4, 5 hikmah besar dari kisah Asma binti Abu Bakar. Setiap kisah besar tidak hanya untuk dikagumi, tetapi untuk dipelajari. Dan dari perjalanan hidup Asma binti Abu Bakar, kita menemukan 5 hikmah besar yang relevan hingga hari ini. Hikmah 1. Iman melahirkan keberanian. Asma tidak memiliki pasukan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki senjata. Namun ia memiliki iman. Dan dari iman itulah lahir keberanian yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipatahkan. Keberanian sejati bukan berasal dari otot, tetapi dari keyakinan kepada Allah. Ketika iman kuat, rasa takut tidak menguasai hati. Hikmah 2. Perempuan adalah penopang perjuangan. Sejarah sering menyorot laki-laki di garis depan, namun perjuangan tidak akan bertahan tanpa perempuan di belakangnya. Asma membuktikan, tanpa logistik, hijrah terancam. Tanpa keteguhan, rahasia terbuka. Tanpa pengorbanan, sejarah berubah. Perempuan bukan figuran peradaban, mereka adalah penopangnya. Hikmah 3. Amanah lebih berharga dari keselamatan diri. Asma bisa saja menyelamatkan dirinya dengan membuka rahasia, namun ia memilih diam, memilih menanggung risiko. Karena ia tahu, amanah bukan untuk ditukar dengan rasa aman. Orang beriman menimbang kebenaran, bukan kenyamanan. Hikmah 4. Kesederhanaan adalah sumber kekuatan. Asma hidup dalam keterbatasan, namun jiwanya tidak pernah miskin. Ia bekerja, ia bersabar, ia tidak mengeluh. Kesederhanaan membuatnya tangguh, membuatnya tidak rapuh oleh dunia. Orang yang terbiasa sederhana tidak mudah tumbang oleh ujian. Hikmah 5. Keteguhan tidak mengenal usia. Asma tetap tegas. Hingga usia hampir 100 tahun, tubuhnya melemah. Namun prinsipnya tidak. Ia menasihati putranya untuk tetap di jalan kebenaran, meski konsekuensinya berat. Iman yang benar tidak menua, ia justru matang seiring waktu. 5 hikmah ini bukan hanya milik masa lalu, ia adalah pelajaran untuk siapapun yang ingin hidup dengan iman, kehormatan, dan keberanian. Dan untuk memahami mengapa Asma memiliki keteguhan sepanjang hidupnya, kita perlu melihat perjalanan hidupnya secara utuh. Bagian 5. Biografi lengkap Asma binti Abu Bakar. Untuk memahami keteguhan Asma binti Abu Bakar, kita perlu melihat hidupnya secara utuh. Bukan hanya satu malam hijrah, bukan hanya satu peristiwa heroik, tetapi seumur hidup dalam iman, identitas, dan latar belakang. Nama lengkapnya adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ia lahir di kota Makkah sekitar 27 tahun sebelum hijrah. Ia termasuk orang-orang awal yang memeluk Islam dan hidup pada masa paling berat bagi kaum muslimin. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adiknya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah dan salah satu periwayat hadis terbesar dalam Islam. Asma tumbuh di rumah yang penuh iman, namun juga penuh risiko. Hijrah, rumah tangga, dan kehidupan nyata. Asma ikut berhijrah ke Madinah.
Ia kemudian menikah dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar dan pejuang Islam. Namun kehidupan rumah tangganya jauh dari kemewahan. Asma bekerja keras, menggiling gandum, mengangkut air, merawat kuda. Ia tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk mengeluh. Karena baginya, hidup bersama pejuang kebenaran memang menuntut pengorbanan. Peran ilmu dan riwayat hadis. Ujian terbesar Asma datang di akhir hidupnya. Putranya, Abdullah bin Zubair, berada dalam pusaran konflik besar umat. Dalam kondisi tua, penglihatannya melemah, namun pikirannya tetap jernih. Ketika Abdullah meminta nasihat, Asma tidak berbicara sebagai ibu yang takut kehilangan anak. Ia berbicara sebagai perempuan beriman. Ia menegaskan, jika berada di atas kebenaran, maka jangan menyerah. Beberapa hari setelah wafatnya Abdullah bin Zubair, Asma binti Abu Bakar menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat di Madinah pada usia hampir 100 tahun. Dengan iman yang utuh, tanpa penyesalan, tanpa kompromi pada kebenaran. Asma binti Abu Bakar bukan hanya nama dalam buku sejarah, ia adalah teladan hidup tentang keberanian tanpa pedang, tentang iman tanpa sorotan, tentang perempuan yang berdiri di saat banyak orang memilih diam. Julukan Zatun Nifhokoin bukan hanya tentang dua ikat pinggang, ia adalah simbol bahwa pengorbanan kecil yang tulus dapat mengubah arah sejarah. Jika kisah ini memberi makna, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar bagian mana dari kisah Asma binti Abu Bakar yang paling menyentuh hati Anda. Sampai jumpa di kisah Sri Kandi Islam berikutnya, hanya di Kismah, Kisah Hikmah.